Pemirsa, setelah adanya protes dari penumpang pengguna moda transportasi MRT, LRT, dan bus Transjakarta, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kebijakan jam operasional ketiga transportasi tersebut. Dengan mengetahui situasi terkini di halte Transjakarta dan juga stasiun MRT, kita akan bergabung dengan Glory Nata yang akan melaporkan dari Lebak Bulus, Jakarta. Ya, Glory, selamat pagi. Glory, bisa dijelaskan bagaimana kondisi di MRT dan juga Transjakarta Lebak Bulus di mana Anda berada saat ini setelah dilakukannya revisi kebijakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Glory? Benar sekali, Sarah. Tadi malam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah merevisi aturan jam operasional ketiga moda transportasi MRT, LRT, dan juga Transjakarta. Hal ini dikeluarkan karena setelah munculnya protes dari masyarakat atau penumpang yang kemarin protes karena susahnya mendapatkan transportasi dan juga sempat adanya pertikaian antar penumpang karena adanya antrian yang sangat panjang. Kemudian karena melihat hal ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akhirnya merevisi untuk mengembalikan jam operasional tiga moda transportasi tersebut kembali ke jam normal. Di mana hasil pantauan saya di stasiun MRT Lebak Bulus saat ini saya berada, untuk hari ini jumlah pengunjung sudah kembali normal sehingga tidak ada lagi penumpukan penumpang di stasiun MRT seperti yang terjadi kemarin. Kemudian juga dari pantauan saya saat ini penumpang yang akan masuk ke dalam stasiun MRT tetap dilakukan pemeriksaan suhu tubuh seperti biasanya. Hal ini untuk mengantisipasi penularan virus corona secara massal. Kemudian juga saat ini MRT memberlakukan jam operasional yaitu dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga untuk jumlah rangkaian MRT-nya sendiri dijalankan sudah beroperasi saat ini 14 rangkaian dengan 2 rangkaian cadangan. Setelah sebelumnya kebijakan sebelumnya adalah hanya menjalankan 4 rangkaian kereta. Dan hal tersebutlah yang membuat adanya penumpukan penumpang di stasiun MRT. Kemudian juga kapasitas penumpang saat ini dibatasi, yaitu biasanya satu rangkaian itu maksimum mencapai 1.950 penumpang, namun saat ini hanya dijadikan 360 penumpang saja. Dan untuk jeda keberangkatan antar keretanya, kebijakan awalnya kemarin pada tanggal 16 Maret adalah 20 menit per kereta. Namun saat ini sudah dijadikan 5 menit sekali per keretanya untuk di jam rush hour, yaitu di jam 7 pagi hingga jam 9 pagi. Kemudian nanti di jam 7 malam, di jam 5 sore hingga jam 7 malam. Kemudian untuk 10 menitnya jeda keberangkatan kereta diberlakukan di jam normal seperti biasa. Dan juga terlihat di sini adanya penjagaan ketat oleh TNI Angkatan Darat, yaitu dari Koramil 07 Cilandak. Hal ini sebagai bentuk antisipasi adanya bentrok antar penumpang seperti yang terjadi kemarin. Kemudian juga untuk pantauan saya dari halte busway Transjakarta di Lebak Bulus ini sudah kembali seperti normal, tidak ada penumpukan penumpang di halte. Hal ini karena Transjakarta sudah memberlakukan atau mengoperasikan 123 rute dimulai sejak pukul 5 pagi tadi hingga pukul 10 malam. Kemudian juga nanti akan ada armada malam hari di pukul 10 malam hingga nanti pukul 5 pagi. Karena sudah ada penambahan tersebut sehingga tidak ada lagi jumlah penumpukan penumpang seperti kemarin, dan karena juga beberapa kantor sudah meliburkan karyawannya. Kemudian namun yang menarik di sini, Sarah, adanya PT Transjakarta tetap membatasi jumlah penumpang yang naik ke dalam bus. Hal ini untuk mengantisipasi penularan COVID-19 tersebut, di mana adanya social distancing kepada para penumpang, di mana untuk kapasitas angkut tiap busnya dibatasi. Untuk bus gandeng, kapasitas awalnya itu adalah mengangkut 150 penumpang, saat ini hanya bisa menampung 60 penumpang saja. Kemudian untuk bus besarnya hanya bisa menampung 30 dari sebelumnya 80 penumpang. Untuk bus sedangnya hanya bisa menampung 15 penumpang, sedangkan untuk mikrotrans hanya bisa menampung 6 penumpang saja. Dan PT Transjakarta juga memberlakukan kebijakan di mana adanya untuk jarak aman antar penumpang, yaitu jarak 1 lengan. Dan hal ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat atau penumpang Transjakarta. Dan juga PT Transjakarta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tidak berpergian jika memang tidak diperlukan dan tetap menjaga kesehatan. Selain itu juga yang terpenting adalah menaati segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh PT Transjakarta. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, Sarah.
Baik, terima kasih Glory atas informasinya. Selamat kembali bertugas.